Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di program Ngopi di Parmusi. Kembali kita lanjutkan perbincangan dengan tokoh satu ini, Kang Iwan Hermawan, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia. Pak Kang Iwan, ini kan masih dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Satu sisi, kemudian kita juga tahu sekolah kita juga sudah gratis. Bisa diungkapkan Pak Iwan, karena ada fenomena hal-hal yang gratis kok masih bayar gitu di sebagian. Ini bagaimana Pak Iwan? Bisa jelaskan sebagai ketua beginilah. pagi. Dengan PJJ ini ada persoalan berikat dengan pembiayaan gitu kan. Sering gurunya dibayar tapi ngajar, itu yang pertama. Padahal sebetulnya guru lebih capek sekarang. Bagi saya lebih baik ngajar di kelas langsung, jelas anaknya tidak ada. Sekarang kita ngajar tapi anaknya denger nggak gitu. Itu atau anak-anaknya mengikuti kita enggak. Tapi targetnya harus sama dengan ketika di luar PJJ. Jadi setiap hari kami setiap guru mengajarkan materi untuk bagaimana persiapan mengajar gitu. Jauh lebih berat Pak Iwan, ngajarnya kan 3 dulu kali lipat ya. bawa spidol, bawa kapur pun tinggal datang ke kelas. Sekarang enggak. Kita harus membuat konten pembelajaran. Kalau memang tidak bisa langsung, kita membuat dulu, kirim lewat WhatsApp untuk pembelajaran biar harus ngerti gitu. Jadi kita harus di video dulu, ngajar baru dikirim. Jadi sebetulnya lebih capek, harus lebih kreatif ya. Tetapi kadang-kadang masyarakat mengatakan ngeunah we, boro-boro ngeunah. Nah, itu kita Pak lebih capek. Tapi bagi masyarakat sekarang kan mulai paham pemerintah Jawa Barat sudah membuat kebijakan untuk SMA SMK Jawa Barat bebas pungutan, bebas iuran. Tidak ada lagi kewajiban masyarakat untuk membayar iuran kepada sekolah. Mulai bulan Juli 2020 sekarang. Juli sekarang. Nah, tetapi ya pemerintah baru bisa mampu memberikan 145 sampai 160 ribu per siswa per bulan. 145 sampai 160. Ini ada perbedaan, sekolah-sekolah di kota itu jadi kurang. Biasanya biaya operasional sekolah itu yang dari masyarakat kurang lebih ada 300 sampai 500 ribu per bulan. Per bulan per orang ya. Jadi misalkan SMA favorit 500 ribu per bulan, sekarang jadi 145. Itu jadi ada yang kurang gitu. Tetapi sekolah-sekolah di daerah terbalik. Ada yang iurannya SPP-nya tadinya 50 ribu, sekarang jadi 160 ya. Karena sekolahnya kecil, surplus ya. Jadi besar. Tetapi diatur oleh pemerintah, tidak boleh lagi dana pemerintah itu untuk membayar insentif PNS. Karena guru PNS sudah dibayar banyak oleh pemerintah, gaji, tunjangan profesi, TPP gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi persoalannya seperti itu. Tetapi ketika sekolah ini kekurangan, maka Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat membuat aturan juknis, diperbolehkan ada kontribusi masyarakat yang mampu untuk ikut menyumbang untuk kegiatan proses belajar mengajar jika dirasakan masih kurang. Gitu. Catatan yang mampu gitu ya Pak? Catatan yang mampu. Beda kan iuran dengan sumbangan. Iuran itu ditentukan besarannya, ditentukan waktu pembayarannya, dan ada sanksi apabila tidak membayar. Kalau sumbangan berapapun tidak nyumbang pun tidak apa-apa, apalagi dari kalangan siswa keluarga tidak mampu, tidak perlu lagi kalau tidak ada dan tidak ada sanksi bagi siswa yang tidak menyumbang begitu. Itu bedanya. Nah jadi saya suka marah juga kalau memang mendengar ada sekolah yang masih memaksa meminta iuran. Tetapi saya juga suka sinis juga, orang tua yang mampu, mobilnya banyak, nyumbang pun tuh ke sekolah. Anak-anaknya yang pinter gitu. Nah saya kira itulah, ari kabimbel jutaan dibayar, ari ka sekolah nyumbangnya henteu gitu. Cukup dengan 145 ribu per bulan. Nah oleh karena itu ya kita memberikan kesempatan, perilaku misalkan dia punya jabatan, dia punya perusahaan, anaknya cukup dengan 145 ribu
di sekolah favorit. Maka dihimbau kepada masyarakat untuk memberikan sumbangan. Mungkin sumbangan itu bisa lebih besar dari apa yang diberikan pemerintah. Iya. Nah, tetapi dipertanggungjawaban sumbangan itu untuk apa? Jelas gitu. Hasilnya dilaporkan, Ya, tidak disalahgunakan. Karena dari orang tua ya itu bentuknya sumbangan, Iya. dananya harus nih. Tapi sumbangan itu tetap harus diinformasikan kepada orang tua. Itu bedanya sumbangan dengan iuran. Nah, itu sekolah negeri, tapi sekolah swasta beda Beda persoalannya. ya? Iya. Kan sekolah swasta gajinya itu mengandalkan dari iuran SPP dari orang tua murid. Ketika kondisi ini jarang ada pertemuan, maka uang itu SPP itu terhambat atau iuran itu terhambat, berdampak kepada gaji guru-guru yang mengajar di sekolah swasta. Iya. Lain kalau sudah ikut tunjangan profesi yang bersertifikasi, yang tidak. Nah, oleh karena itu ya kami menghimbau kepada pemerintah daerah saatnya memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta. Kalau BPMU gitu ya, artinya bantuan untuk pendidikan menengah umum hanya 500.000 per siswa per tahun dari Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang 1 juta lah gitu. Berarti kalau 1 juta dibagi 12 itu berarti sekitar 80.000 per bulan. 80.000 ya. Untuk biaya operasional sekolah. Mesti ditingkatkan ini, jadi perhatian pemerintah pun kepada sekolah swasta, jangan melihatnya negeri saja. Ya, jadi saya berharap DPRD Banggar dengan Disdik dan provinsi untuk meningkatkan bantuan untuk sekolah swasta, karena kondisi berat lah. Pas penerimaan siswa baru kan tidak bisa promosi gitu ke masyarakat, dan banyak sekolah swasta yang gulung tikar gitu, karena memang dalam waktu dekat kalau dibiarkan keberadaan seperti oleh pemerintah. Di harapan kami ke pemerintah, bantulah mereka keberadaannya, jangan sampai sekolah swasta itu ya, kalau tidak ada sekolah swasta ya tidak mungkin, karena tidak bisa tertampung semua oleh sekolah negeri gitu. Ya. Nah, Pak Iwan tadi dijelaskan tentang budget yang budget dari orang tua itu dulu kan misalnya 300 atau 500, sekarang subsidi pemerintah itu kan 145, 160. Iya. Itu kan ada kekurangan yang sangat jauh. Nah, kemudian diberi kesempatan untuk meminta sumbangan dari orang tua siswa, itu sifatnya kan sukarela. Ya. Tetapi ada sebagian sekolah yang justru meminta orang tuanya harus menandatangani untuk kesiapan orang tua memberikan sumbangan. Itu salah atau tidak, Pak Iwan? Ya. Dalam konteks itu? Begini, bahwa Saberpung di Jabar sudah mengeluarkan aturan, setiap orang yang memberikan sumbangan ke sekolah itu harus betul-betul suka dan rela, dibuktikan dengan ada surat pernyataan tidak keberatan gitu. Kalau memang orang tua keberatan, ya nulisnya ya di belangko itu keberatan gitu. Artinya orang itu tidak, kalau diberikan kesediaan mau menyumbang enggak, jawab tidak, tidak boleh ada sanksi kan kepada anak orang tua yang tidak menyumbang. Tetapi kalau memang dia dari masyarakat yang mampu, perilaku teuing atau di kertas. Nah, makanya saya kira itu yang dilakukan sekolah itu hanya barangkali lah. Itu barangkali ada yang mau menyumbang, yang punya silakan, yang tidak usah. Yeah. Yang salah adalah yang sudah ditentukan nominalnya. Nah, itu ya. Misalkan diberikan surat pernyataan kami menyumbang 3 juta, tanda tangan, itu yang salah. Tetapi kalau memang hanya memberikan susuganan orang tua, karena yang namanya sekolah tidak tahu yang mana mampu, yang tidak mampu, apalagi belum pernah bertemu, maka ya susuganan dikasih. Tapi itu bukan berarti keharusan untuk menyumbang. Yang namanya sumbangan itu kan sifatnya sukarela, tidak wajib gitu. Namanya juga sumbangan. Kalau memang iuran itu wajib lah. Ya, tapi kan itu menjadi penting ya, kalau orang yang kaya nyumbangnya lebih banyak gitu. Kemudian yang kurang mampu itu kalau bisa sih dibebaskan, itu subsidi silang gitu, Pak Iwan. Bukan kalau bisa, memang seharusnya dibebaskan, dibantu untuk biaya operasional sehari-harinya begitu. Saya kira itulah yang namanya orang tua. Bahkan sekarang yang biasanya hanya membayar 300.000, ada yang lebih besar karena merasa mampu. Nah, terjadi subsidi silang karena ada yang dibebaskan,
Maka yang merasa kaya, yang mampu ada 10 juta, 20 juta, tapi dengan catatan ada keterangan tertulis tidak keberatan. Tidak keberatan. Dan ingat, yang nyumbang besar, yang tidak nyumbang di mata sekolah itu sama. Jangan ada perbedaan perlakuan kepada orang tuanya nyumbang dan tidak. Tetap aja kalau nilainya jelek ya jelek. Jangan kena nyumbang banyak digede-gedekan, itu yang salah gitu. Jadi harus Ya, betul, perlakuan yang sama itu. Jangan ada diskriminasi. Ingat, Diskriminatif. jangan mengkaitkan akademik dengan uang. Ya. Akademik itu tugas anak belajar, uang itu adalah tanggung jawab orang tua atau kewajiban orang tua atau memang sumbangan orang tua. Anak mah belajar aja dari yang benar gitu. Ya, karena memang ada sebagian sekolah misalnya yang sumbangannya disamakan gitu, nggak peduli kaya atau Nah tidak. itu kan kalau gitu sama bukan sumbangan namanya. Artinya- Kalau sama itu ya, ciri-ciri sumbangan itu akan berbeda-beda. Kalau sama itu namanya iuran. Iuran, ya, Gitu. Sederhananya di kampung ada iuran daerah yang jumlahnya sama, ada sumbangan masjid gitu kan. Ya, Beda. Tidak ada sumbangan yang disamakan. Diharapkan menyumbang sebesar, bukan menyumbang, itu mah menagih gitu. Kalau jadi sekali lagi jangan ada sumbangan yang ditentukan besarannya, yang ditentukan waktunya. Ya. Bahkan sekali lagi yang ditagih atas sumbangan itu yang namanya sukarela gitu. Ya. Nah itu Pak Iwan, ada orang tua tuh kan seringkali kalau nyumbang besar nggak punya, tidak nyumbang takut dicirian anaknya kan gitu, semacam dilema semacam itu. Maka bisa nggak di sekolah itu sumbangan tuh bentuknya tidak bernama gitu. Misalnya sekarang pemberian sumbangan hari ini gitu diberikan pakai amplop tanpa nama. Jadi yang tidak nyumbang karena tidak mampu itu menjadi aman gitu. Kan beda-beda orang tua, ada yang ingin ditulis. Anda juga ya. Hanya sedikit ya. Tapi gini kan, biar sekolah tidak menerima sumbangan itu disampaikan orang tua kepada komite sekolah, bukan kepada sekolah. Oh komite ya. Komite Tang, sekolah ya. itu lembaga yang berkewenangan mencari dana berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Oh sekarang mah bisa Pak Iwan. Ya justru sekarang bisa. Jadi komite. Nah nanti sekolah mengajukan kebutuhan kepada komite. Ya asal komitenya dengan syarat tidak boleh digaji, sukarela bekerjanya. Setidaknya transport lah, kalau transport itu dan konsumsi. Makanya sekarang pemerintah melarang sekolah menerima sumbangan, tetapi yang sumbangan melalui komite sekolah. Ya. Nah itu komite sekolah itu dulu kan nggak boleh gitu Pak Iwan, karena masa lalu bahwa komite dalam masanya itu kan menjadi pemanfaatan gitu, memanfaatkan orang tua kan gitu. Ya kemarin kan ada kebebasan untuk memungut dana oleh sekolah. Yeah. Ketika seperti SMP, SD dilarang pungutan lagi. Kalau sumbangan ke sekolah itu berbahaya tadi, dikaitkan dengan akademik. Kalau ini sekolah tidak tahu menahu karena nyumbangnya lewat komite gitu. Ya. Nah itu maksud saya. Jadi Ya. tidak usah bayar ke komite. Jadi komite melaporkan bahwa uang yang masuk dari orang tua gitu sekian, dan komite pun wajib diaudit oleh akuntan publik setiap tahun. Wajib ya Ya, sekarang tentang pemasukan dan penggunaan yang dipergunakan oleh sekolah. Itu dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 ada kewajiban. Jadi masyarakat lebih mudah untuk kontrol komite daripada kontrol sekolah gitu. Ya. Nah, tetapi sekolah juga kan ada sumber dana lain. Jadi sekolah itu ada sumber dana dari BOS untuk operasional, dari BOPD untuk provinsi. Jadi biaya operasional itu saya kira cukup dari pemerintah. Maka dari masyarakat itu lebih banyak digunakan untuk biaya investasi, untuk membangun, untuk beli peralatan itu. Kalau memang penggunaannya biar jelas, tidak double, jadi operasional itu sudah cukup bos dengan dari pemerintah itu ya. Dari masyarakat untuk sarana prasarana. Maka dari orang tua lebih cenderung dipergunakan untuk biaya investasi melengkapi sarana prasarana sekolah, bangunan atau non bangunan. Oh itu, jadi lebih ke sana ya Pak Iwan, itu yang sumbangan itu ya. Sumbangan itu tidak boleh, kalau untuk operasional udah cukup dari pemerintah juga ya. gitu. Apalagi guru honorer sekarang diperhatikan, BOPD maupun BOS boleh untuk kepentingan guru non PNS. Ya. Kalau PNS kan sudah gitu. Jadi sekarang berharap sekolah-sekolah memperhatikan guru-guru non PNS karena memang
pemerintah sudah membolehkan dari BOS maupun dari BPOD untuk mereka guru-guru yang BPOD itu apa? biaya operasional pendidikan daerah. Yang dari Pemprov itu ya? Dari APBD. Di kota kabupaten juga ada semacam BPOD, namanya ada BOS daerah, beda-beda namanya gitu. Nah itu saya kira berkaitan dengan pendanaan. Jadi walaupun pada posisi PJJ seperti ini, kalau sekolah negeri jalan, tapi sekolah swasta pun sama, dapat bantuan BOS dan dapat bantuan kalau SMA SMK namanya tadi BPMU gitu. Hanya besarannya tidak sebesar negeri. Kalau negeri 145 per siswa, kalau ini 500.000 per tahun yang sedang kami perjuangkan menjadi 1 juta. Ya itu harus kasihan loh ketika SPP tersendat nanti akan berpengaruh kepada gurunya tidak mendapatkan honor bulanan gitu. Jadi dari BOS juga bisa digunakan untuk honor sekolah-sekolah guru-guru yang ada di sekolah swasta. Nah tadi yang hitungan 145.000 sampai 160.000 per siswa itu kan dari pemerintah itu. Nah itu hitungan biaya operasional apa sih? Sementara yang tadi hitungan yang sekolah itu ada yang 300-500 kecukupannya itu. Sehingga menganggap itu kurang kan gitu. Ya begini Kang, kan kemarin itu ada sekolah favorit dan non favorit. Yang membuat sekolah favorit itu kontribusi dari masyarakatnya lebih besar dari sekolah yang tidak favorit. Karena di sekolah favorit itu kaya, banyak pejabat, kontribusinya besar. Nah itu maka pemerintah Jawa Barat ingin menghilangkan adanya disparitas antara favorit dengan tidak favorit. Nah, maka kenapa di daerah dengan 50.000 bisa jalan, di Bandung harus 500.000 per bulan? Kan di daerah juga jalan gitu dengan uang itu. Nah ini pemikiran Pak Gubernur coba disamakan dulu gitu. Nah itu kan udah bagus kayak Iya, artinya. Tapi kenapa dikasih ruang gitu untuk meminta sumbangan kepada orang tua itu? Ya saya kira ada kebutuhan yang berbeda. Ekstrakurikuler di SMA 3, SMA 5 dengan SMA di Rancabuaya beda gitu. Artinya dengan ekstrakurikuler yang lebih banyak kita membutuhkan tenaga pelatih yang dibayar, terus memerlukan listrik yang lebih besar kalau penggunaan IT. Jadi ada lah yang namanya, hanya jangan jor-joran gitu terlalu ada besar. Ada kebutuhan di ekstrakurikuler. Terus outputnya pun output berbeda karena memang sekolah itu berbagai kegiatan yang ada di sekolah itu dan ada penambahan materi pelajaran yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang artinya yang jauh lah, artinya bisa menghadirkan alumni atau orang-orang perguruan tinggi untuk membantu sekolah itu sehingga lebih banyak lagi yang diterima di perguruan tinggi kan. Nah Kang Iwan ini jadi tadi ada perbedaan, ada diferensiasi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain untuk kebutuhannya. Nah ini tentu terkait dengan perbedaan dari kemampuan siswa, orang tua siswa dalam pembiayaan. Itu ada persentase misalnya yang 30%-nya oke lah digratiskan atau biayanya minimal gitu. Ada nggak ketentuan yang ada kan? Itu? Ada. Aturannya 20%. 20%. Untuk siswa miskin. Tapi persoalannya pada tidak mau siswa miskin daftar ke SMA favorit gitu. Kenapa tidak mau? Ya mereka mungkin kehidupannya yang berbeda di situ akhirnya tidak tercapai 20% setiap tahun. Maka sebetulnya ada 2 cara untuk menghilangkan favorit dengan menyamakan biaya. BOS itu sama kan? Ya, bosnya udah sama kan ya. BOPD sama. PPDB-nya pun dengan zonasi kan. Ya. Artinya dengan zonasi itu agar menyamakan kualitas sekolah. Salah satu cara dilakukan pemerintah, jangan sampai ada sekolah favorit dan tidak favorit. Tapi ada perkembangan yang ke depan. Mungkin karena favoritnya kadang-kadang historis kan. Historisnya apa? Kakeknya di SMA itu, bapaknya cucunya turun temurun. Tuh si Aki oge di SMA iya. Akhirnya cucunya. Nah itu karena persoalan favorit karena historis dan itu banyak di kita. Kita kan neleng nengkung gede gerjangkung sekolah di Belitung. Artinya di Jalan Belitung gitu. Ya betul. Iya itu kan sering terjadi seperti itu. Orang daerah pun sama. Gede-gede gerjangkung sekolah di Bandung. Itu kan sudah historis. Maka Bandung itu jadi favorit untuk masuk karena dari SMA favorit di Kota Bandung sangat
banyak diterima di perguruan tinggi. Maka dari daerah-daerah seluruh Indonesia kalau udah kelas 2, mau kelas 3 pada pindah ke Kota Bandung gitu. Nah, dengan pindah ke Kota Bandung ya harapannya bisa melanjutkan lebih maju lagi gitu. Nah Pak Iwan, tadi kan Forum Aksi Guru Indonesia itu salah satu peran yang dimainkan itu mengadvokasi guru. Nah, ada nggak program dari Forum Aksi Guru itu salah satunya mengadvokasi orang tua siswa gitu terkait dengan kebijakan sekolah misalnya? Salah satu sekolah bebas iuran itu pagi di antaranya sekolah bebas ikut bergabung. Kami kadang-kadang kerjasama dengan Portusis ikut juga karena kami pun masyarakat sama, guru pun masyarakat. Maka salah satu di antaranya kita berjuang yang punya gagasan Jawa Barat mah bebaskeun tina iuran, tetapi beri kesempatan nyumbang orang tua yang mampu. Itu yang sering dikatakan kami kepada Gubernur Jawa Barat, kepada dinas, dan sekarang terrealisasi kan. Kita hentikan iuran, tapi beri kesempatan beribadah. Jangan-jangan ada orang tua yang mau beribadah, memberikan uangnya banyak, membangun masjid, memberikan peralatan. Sumbangan itu tidak selalu uang. Tidak selalu uang. Boleh bentuk barang, memberikan komputer, memberikan alat bangunan, misalkan dia memberikan semen, batu bata, boleh. Saya kira itu lebih bagus. Maka peranan komite itu yang paling penting gitu, yang sebagai mediator antara orang tua dengan sekolah, difungsikan, diperankan pada saat ini ketika sekolah itu tidak dipungut biaya lagi. Jangan begini, bubarlah komite teh dakwah duitan gitu. Saya kira kan tidak seperti itulah. Tetapi manusiawi orang berangkat dari rumah ke sekolah, komite sekolah setidaknya ada. Kalau transport yang tidak boleh itu ada gaji rutin bulanan. Kalau transport itu sah-sah saja karena ada kerjanya. Ada kerja. Karena orang-orang yang sibuk nggak bisa jadi komite. Betul. Banyak yang ketua komite itu orang-orang ternama, pejabat tertentu, cuma nama aja karena dia jarang datang ke sekolah. Dia tidak bisa bekerja sesuai dengan peran fungsinya, cuma tanda tangan aja gitu. Nah makanya saya berharapkan betul-betul orang yang jadi komite itu orang-orang yang mau, bukan hanya tanda tangan saja mau, dan pihak sekolah ada timbal balik atas kemauan dia dengan setidaknya transport lah, konsumsi itu untuk atau uang makan gitu. Toh guru-guru PNS sudah dapat uang makan, masa komite sekolah yang tiap hari misalkan datang, apalagi ada kewajiban untuk menerima sumbangan dan tanggung jawabnya besar kan? Besar. Konsumsi acan mah, cai acan mah. Saya kira itulah. Jadi bahwa dengan manajemen berbasis sekolah ada kebersamaan, sekolah lebih konsen kepada bagaimana ngurus akademik, sementara dana dari masyarakat lebih dikelola oleh komite. Jadi jelas, tinggal tiap bulan berapa kebutuhan sekolah, sampaikan proposal ke komite. Jangan pacara kokod lah, dikelola oleh sekolah, tetapi terlalu bertumpuk uang yang masuk ke sekolah. Ada BOPD, ada BOS, ada dana masyarakat. Oleh karena itu saya berharap dana masyarakat kelola saja oleh komite, tetapi harus transparan dalam penggunaannya, itu Kang. Dan komite juga kan harus dikomunikasikan dengan orang tua siswa mungkin ya. Nah, karena komite itu salah satu kewajiban komite itu harus orang tua siswa, bukan apalagi ketuanya wajib. Ketua. Maksudnya gini, Kang Iwan, artinya keputusan besaran sumbangan itu minimal berapa, maksimal berapa, dan itu variatif, itu tentu dikomunikasikan dengan orang tua keseluruhan. Iya, oleh komite. Kan, ya? Tapi tidak boleh ada batas loh. Tidak boleh ada batas minimal maksimal. Oh, nggak boleh. Yang namanya sumbangan. Sama dengan tidak bolehnya ditentukan sekian misalnya. Iya, kan, ya? Itu kan ada kasus beberapa sekolah membatalkan surat edaran yang menentukan angka di situ. Angka itu ya. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat ya langsung menegur, mohon untuk diralat bagi sekolah yang sudah menentukan besarannya. Kalau tidak ditentukan kan sekali lagi ya bebas bagi masyarakat yang mau nyumbang, yang tidak usah nyumbang. Tetapi saya berharap kepada para guru sekolah dengan kondisi ini jangan mengurangi kualitas. Kalaupun mengurangi kualitas karena pandemik saja, bukan karena tidak ada lagi iuran dari orang tua. Dan ternyata banyak orang tua yang lebih perhatian, lebih besar menyumbang dari iuran gitu. Iya, ada sampai yang 10 juta, 20 juta gitu dari orang tua.
Nah, Pak Iwan, itu dana pendidikan selama ini yang normalnya sekian, kemudian di masa pandemi kemarin tuh ada yang ditarik kembali ke pusat atau ke provinsi nggak, Pak Iwan? Atau dikurangi dari anggaran yang sudah ditetapkan seperti tahun sebelumnya misalnya? Oh enggak, karena mulai bebasnya mulai Juli. Mulai Juli ya. Bahkan ada sebelum Juli masih ada kan tunggakan-tunggakan orang tua, masih ada kewajiban untuk membayar. Misalkan belum terbayar bulan-bulan yang lalu, masih ada kewajiban sekolah untuk meminta tunggakan tersebut dengan syarat orang tuanya yang mampu. Kalau memang orang tidak mampu ya bayar tunggakan dari mana. Misalkan gara-gara pandemik ini dia di PHK gitu ya, tidak usah dipaksa lagi. Tetapi kalau masih ada tunggakan, ternyata orang tuanya orang yang mampu, masa menyumbang besar tunggakan nggak dibayar gitu. Iya, Tetap betul, harus dibayar untuk tunggakan karena lupa belum terbayar di tahun ajaran yang lalu, begitu Kang. Ya. Nah ini Kang Iwan, ini kan pendidikan itu kunci penting. Nah ini sebagai ketua Forum Aksi Guru Indonesia, juga sebagai wakil kepala sekolah yang tentunya juga sebagai guru, Pak Iwan mungkin bisa memberikan closing statement terkait dengan pendidikan supaya lebih maju, baik terkait dengan orang tua siswa, sekolah, juga guru, tentunya dengan pemerintah dan para pemegang kebijakan. Mangga. Ya, saya berharap lah bahwa pendidikan ini tanggung jawab bersama, dan Anding Father kita mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan bangsa, dan karena kewajiban pemerintah maka pendidikan itu merupakan hak bagi warga negara. Karena merupakan hak, jangan sampai ada lagi masyarakat yang haknya tidak terlaksana dikarenakan tidak punya uang. Jadi kesempatan terakhir itu yang pertama, tidak ada masyarakat yang tidak sekolah karena uang, dan tidak ada guru yang tidak dibayar dengan uang gitu. Betul ya. Sederhana gitu. Oke. Terima kasih Pak Iwan atas kesediaan waktunya, pemikirannya yang sudah hadir pada program Ngopi di Parmusi. Mudah-mudahan ke depan masih juga bersedia. Insya Allah. Terima kasih Pak Iwan, semoga sehat selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Madania, demikian bincang-bincang dengan Kang Iwan Hermawan yang sudah banyak mengungkap pemikirannya, gagasannya, juga usaha dari Forum Aksi Guru selama ini untuk pendidikan. Demikian, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kaji. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.